Polisi membawa Angat ke pengadilan. Angat bertanya kepada pengacara mengapa tidak ada anggota keluarganya yang hadir. Pengacara mengatakan bahwa Mega telah menahan keluarganya di rumah sehingga mereka tidak bisa datang. Mega menghampiri Angat dan mengatakan bahwa hari ini adalah sidang pembebasannya dan meminta Angat untuk tidak berharap karena setelah ini dia akan langsung masuk penjara pusat. Sahiba meminta Kirat untuk menelepon Manat dan memintanya keluar dari rumah besar Baweja dengan ponsel ini. Kirat setuju. Para reporter dalam berita melaporkan bahwa Angat telah sampai di penjara dan hari ini adalah sidang permohonan jaminannya. Para reporter mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bagi Angat untuk mendapatkan jaminan. Yas dan Gary melihat berita itu dan merasa gembira. Kirat menelepon Manat. Manat berpikir siapa yang meneleponnya dari nomor telepon Sunisut. Manat menelepon Gary tetapi dia tidak mengangkat teleponnya. Kirat mengirim pesan kepada Manat bahwa dia memiliki bukti semua perbuatan jahatnya dan jika Manat tidak ingin perbuatannya terungkap, maka dia harus menjawab panggilannya. Kirat menelepon Manat dan berbicara dengannya. Kirat mengatakan kepada Manat bahwa mereka memiliki bukti yang memberatkannya, yaitu bahwa dia telah menciptakan identitas palsu Sunisut, dan mengatakan kepada Manat bahwa jika dia tidak ingin mereka terbongkar, maka dia harus menyuapnya. Manat menyetujuinya. Manat keluar untuk memberikan suap kepada polisi, tetapi kemudian ia menyadari bahwa itu adalah Sahiba dan mencoba melarikan diri darinya. Sahiba meminta Manat untuk mengatakan yang sebenarnya. Manat mengatakan dia tidak memiliki bukti apapun terhadapnya. Sahiba mengatakan mereka telah merekam seluruh percakapan teleponnya dan dengan ini mereka dapat membuktikan bahwa dia bersalah. Sahiba mengatakan kepada Manat bahwa sekarang dia harus mengatakan yang sebenarnya di pengadilan. Akal dan Japjiot khawatir apakah Angat akan mendapatkan jaminan atau tidak. Sukdip membawa dokumen-dokumen itu dan memberikannya kepada Akal, mengatakan bahwa dokumen-dokumen ini dikirim oleh Yas Baweja. Manfer mengatakan kepada Akal bahwa mereka perlu meminta pendapat Angat sebelum menjual semua saham mereka. Jaslin membela Yas. Akal mengatakan mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Akal menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Jaslin meminta Sukdip untuk memberikan dokumen-dokumen ini kepada Yas. Sukdip pergi dari sana. Yas mendapatkan dokumen-dokumen itu dan berpikir bahwa akhirnya dia mencapai tujuannya dan mulai sekarang Brar Jewelers menjadi milik Yas Baweja. Di pengadilan setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, hakim mengumumkan bahwa Angat tidak akan diberikan jaminan karena dia dan pengacaranya tidak dapat memberikan bukti apapun yang membuktikan Angat tidak bersalah. Sahiba datang dan mengatakan bahwa dia membawa seorang saksi. Semua orang terkejut melihat Manat. Hakim mengumumkan bahwa Angat tidak akan diberikan jaminan karena ia tidak dapat memberikan bukti apapun untuk klaimnya. Sahiba meminta hakim untuk berhenti dan mengatakan bahwa ia membawa seorang saksi yang dapat membuktikan bahwa Angat tidak bersalah. Hakim bertanya kepada Sahiba, siapakah dia dan siapakah saksi ini? Sahiba memperkenalkan dirinya sebagai istri Angat Singbrar dan mengatakan bahwa Manat adalah salah satu orang yang menjebak Angat. Hakim meminta Manat untuk maju ke mimbar saksi dan memberikan kesaksiannya. Di mimbar saksi, Manat mengatakan kepada semua orang bahwa Angat tidak menciptakan karakter Sunisut, melainkan dialah yang menciptakan karakter tersebut untuk menjebak Angat. Pengacara Angat bertanya kepada Manat apakah dia melakukan ini atas instruksi Yasraj dan Gary. Manat mengatakan, Yasraj tidak tahu apa-apa tentang ini dan mengatakan dia tidak tahu siapa Gary yang dimaksud. Pengacara Angat bertanya kepada Manat apa niatnya untuk menjebak Angat. Manat tetap diam. Setelah mendengarkan kesaksian Manat, hakim mengumumkan putusannya bahwa terbukti Angat tidak memfitnah Sunisut dan tuduhan terhadap Angat karena menyesatkan polisi dicabut, tetapi tuduhan terhadap Angat karena penipuan masih tetap ada. Hakim mengabulkan pembebasan Angat dengan syarat ia harus bersedia hadir di pengadilan setiap kali dipanggil. Mega mengatakan kepada hakim bahwa Sahiba berpura-pura hamil dan melarikan diri dari tahanan rumah dan polisi. Hakim mengatakan kepada Mega bahwa tugasnya adalah untuk mencari tahu kebenaran dan mengatakan jika dia mengetahui kebenaran, maka Sahiba tidak perlu melarikan diri dan melakukan penyelidikan sendiri. Hakim meminta Mega untuk segera mencabut tahanan rumah keluarga Brar. Mega setuju.
Mega menghubungi para polisi bawahannya dan meminta mereka untuk meninggalkan keluarga Brar dan segera menuju kantor polisi. Setelah kabar pembebasan Angat dengan jaminan sampai ke rumah keluarga Brar, suasana yang sebelumnya penuh kekhawatiran langsung berubah menjadi penuh kebahagiaan. Semua anggota keluarga merasa sangat lega karena Angat akhirnya bisa kembali berkumpul bersama mereka. Mereka telah lama menunggu kabar baik ini dan merasa bahwa beban besar yang selama ini mereka rasakan akhirnya sedikit berkurang. Di tengah suasana bahagia itu, Sahiba segera menghubungi Manfer melalui telepon. Dengan suara penuh kegembiraan, Sahiba menyampaikan bahwa Angat telah resmi dibebaskan dengan jaminan. Mendengar kabar tersebut, Manfer merasa sangat terharu dan bersyukur. Keluarga Brar pun semakin yakin bahwa usaha Sahiba untuk membuktikan Angat tidak bersalah tidak sia-sia. Sementara itu, Angat dengan tulus mengakui bahwa semua ini terjadi berkat perjuangan Sahiba. Di hadapan keluarganya, ia mengatakan bahwa Sahiba adalah orang yang telah menyelamatkannya dari situasi yang sangat sulit. Jika Sahiba tidak menemukan saksi dan bukti penting pada waktunya, mungkin nasibnya akan berbeda. Ucapan Angat membuat semua orang semakin menghargai pengorbanan dan kerja keras Sahiba. Karena begitu bahagia, keluarga Brar langsung berencana mengadakan perayaan sederhana untuk menyambut kepulangan Angat. Mereka ingin menghabiskan waktu bersama dan melupakan sejenak berbagai masalah yang selama ini mereka hadapi. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, Akal tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon penting. Setelah berbicara beberapa saat, wajah Akal terlihat serius. Ia kemudian memberitahu seluruh keluarga bahwa mereka harus segera pergi ke kantor karena ada rapat penting yang tidak bisa ditunda. Meskipun merasa heran, semua orang akhirnya mengikuti keputusan Akal dan bersiap menuju kantor. Tak lama kemudian, Angat dan Sahiba tiba di kantor bersama anggota keluarga lainnya. Angat merasa bingung karena tidak mengetahui alasan mendadak di balik pertemuan tersebut. Ia pun bertanya kepada Akal mengapa semua orang dipanggil ke kantor secara tiba-tiba. Saat semua orang masih menunggu penjelasan, Yas tiba-tiba masuk ke ruang rapat. Kehadirannya membuat Angat langsung terkejut. Dengan nada penuh kecurigaan, Angat bertanya apa tujuan Yas datang ke sana. Hubungan mereka memang sedang tidak baik sehingga Angat merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum Yas menjawab, Jaslin segera menegur Angat. Ia meminta Angat untuk tidak berbicara kepada Yas dengan nada kasar. Menurut Jaslin, Yas telah banyak membantu keluarga Brar selama masa-masa sulit yang mereka alami. Karena itu, ia merasa Yas pantas mendapatkan rasa hormat. Angat semakin bingung ketika akhirnya Akal mengungkapkan alasan sebenarnya di balik rapat tersebut. Akal menjelaskan bahwa demi menyelamatkan bisnis keluarga yang sedang menghadapi masalah keuangan, ia telah menjual sebagian saham toko perhiasan keluarga Brar kepada Yas. Mendengar pengakuan itu, Angat langsung terkejut. Ia tidak menyangka keputusan sebesar itu diambil tanpa sepengetahuannya.